Maka ibu-ibu, jadikan anak kita soleh dan soleha. 2, yang bisa menolong kita di alam kubur, sedekah. Doi. Bu. Di sini banyak kuliah ibu-ibu kaya di sini. Ibu-ibu, banyak semua gelannya ini. Biru bibir tidak sakit. Sekarang anak-anak baru lihat petir sakit nih. Susu kaleng. Maka kasih minum pagi anak-anak, malam ya. Jadi orang berutang itu, Bu, bukan karena tidak ada rezeki, tapi karena selera tinggi. 3, wasiatnya orang meninggal. 1, bayar wasiatnya, tunaikan. 2, bayar utangnya. 3, mandikan. Ketika dimandikan, jangan banyak bicara. Itu kalau ada dimandikan, ada yang minteri. Pelan-pelan lagi kesian. Masuk mi air di telingana. Pelan-pelan lagi. Male. Masuk mi di hidungnya. Kenapa? Ini orang mati mini. Pelan ki, jangan kodong. Jangan balik. Putar kalau perlu. Kasih duduk. Supaya apa? Ini keluar ada yang tersisa. Nanti sudah dikapani baru keluar. Harus mandi ulang. Mandikan. Ketika dimandikan, bukan seharusnya, disunahkan ahli warisnya. Kenapa? Supaya kalau ada cacat di tubuhnya, tidak dicerita di kampung. Kalau dia laki-laki, keluarga laki-laki. Kalau dia perempuan, keluarga perempuan. Dan selama proses pemandian jenazah, semua yang hadir di situ ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah dimandikan, yang keempat, dikafani. Sudah dikafani, yang kelima apa? Disolati. Sudah disolati, yang keenam, dikuburkan. Nah, ini perlu. Ketika diantar jenazah. Saya tidak tahu kalau di sini. Itu di Makassar kalau orang antar jenazah, pamalak-malak. Naik di atap mobil. Yang naik motor gondrong. Nah buka ikan rambutnya, nah pakai helm, nah buka baju, nah orang mati, menggir ko, orang mati. Yang naik di atap, orang mati, menggir ko, nah lempar orang helm. Kalau begini caramu antar jenazah, siapa mau doakan keluargamu yang meninggal? Saya selaku pelaku, kalau pergi Kak mengajar di Unhas, berapa ambulans yang lewat? Kalau dia baik, saya parkir sedikit mobil, minggir, saya kirimkan Fatihah yang diantar. Kenapa? Simpati. Tapi kalau menjengkelkan, siapa yang mau doakan? Maka sebelum diantar jenazah, bagi keluarga pidato dulu. Terima kasih telah hadir mengantar jenazah. Tolong adik-adik terutama yang naik motor, jangan ganggu pengguna jalan. Biarkan mereka jalan, tidak usah buru-buru karena tiang kuburnya sudah siap. Diantar jenazah, sampailah kita di pemakaman. Bagaimana di pemakaman? Kita lanjutkan setelah minum dulu. Kenapa ketawa? Kira ini haus orang ini ceramah, Bu. Coba bagus ini sendena ada gelasnya. Lagi 1 jam. Ibu bisa 1 jam lagi? Betul? Saya tidak bisa. Ya? Sudah Ibu? Waktu antar, sampailah di pemakaman. Kilangnya Reki bagi-bagi, ya? Dengar baik-baik. Bu, bikin ki jalan kote. Tuh? Ibu bikin jalan kote. Lalu kita kasih ke Ibu. Terus jalan kote, saya tidak makan. Di depan tak Ibu? Kusimpan di kaki, baru kinjak-injak. Ibu marah apa enggak? Kenapa? Saya yang bikin. Enggak kau hargai itu jangan koteku. Kalau kau enggak suka jangan aku makan, tapi jangan kau injak-injak. Ya toh? Itu jalan kote. Marah yang bikin kalau diinjak.
Nah sekarang dikubur. Ada ndak di dalam kubur? Ada? Dibawa batu nisan. Bawa batu nisan. Ada ndak orang di dalam? Siapa yang bikin itu orang? Siapa yang ciptakan itu orang, Bu? Siapa, Ibu? Lalu kita enjak-enjak nisannya. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Allah. Kenapa kau injak itu makhlukku? Nah saya bikin ki. Maka haram hukumnya menginjak batu nisan. Tidak boleh. Ada yang malah pergi ngantar jenazah. Nah injak-injak batu nisannya orang. Nah duduki sambil merokok. Itu sama kita duduki api neraka. Jangan. Sampai di pemakaman disunahkan ibu baca doa, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tidak tahu bahasa Arab. Semoga keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kubur. Insya Allah saya akan menyusul kamu. Kalau ada orang dari pagi sampai sore, sampai malam, tidak pernah gembira, orang gila itu. Biar bagaimana masalahmu, banyak utang, suami suka ngomel, begitu kau lihat ceramahnya Dasat Latif, pasti ketawa kok. Berarti tidak menderita sepenuhnya. Tapi kalau masuk di kubur, adakah pilihan kalau kita tidak suka? Hah? Ada. Datang malaikat, matam saya. Keluar ki, viral satu dunia. Bayangkan kalau Mama Aji ada malam ini di sini, tidak ada orang mau datang di rumah. Kalau menderita di kubur, Bu, tidak boleh maki balik. Nabi bilang malaikat, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Tapi ternyata kata Nabi, masih ada 3 amal yang bisa menolongmu. Ini Mama Aji sama Bapak Haji kah? Masih ada 3 amalnya yang bisa mengalir. Meskipun sudah jadi tulang belulang, masih mengalir amal-amalnya. Apa itu Ustaz? 1, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan dan saudara-saudaranya. Itu mi. Kalau ki sayangnya anak bapak ta ibu ta yang sudah meninggal, jadi ki anak soleh dan soleha. Gimana caranya? Jadilah anak yang bermartabat. Coba lihat ini, anak yang soleh dan soleha. Pak Amir, Pak Topan. Nabi kingang masjid orang tuana. Ada masjid di Makassar cantik. Tidak ada bisa lihat perumahan yang punya masjid cantik seperti itu dibangun. Siapa dapat pahalanya? Orang tuanya. Bu, Pak, biar anggota DPR anak tak, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak ada gunanya buat orang yang sudah meninggal. Sedekah. Ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Jadi kalau bayangkan kalau mau bikin dosa, bayangkan, bapakku nanti disiksa. Berhenti. Jadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu, bisakah jadi dokter anak tak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak bisa. Bisakah anak tak sarjana tak pernah kuliah? Bisa, ijazah palsu. Ayo. Kita yang bilang dah. Ibu-ibu, bisa ndak jadi anggota DPR anak tak pernah macale? Bisa, bawa kursi sendiri. Dia bilang, malasannya nak tahu Iya toh? Iya Bu. Tapi bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolahnya? Bisa ndak anak tak soleh dan soleha meskipun tidak pernah PNS? Berarti lebih mudah ada jadi soleh dan soleha daripada jadi anggota DPR. Maka ibu-ibu, bahagia almarhum almarhumah karena punya anak yang baik. Kicini ini. Cini ngasih ini. Ndak gampang undang ini Dasat Latif. Ndak gampang. Betul Kak? Tapi karena anaknya almarhum, almarhumah, Pak Topan, saya datang. Kalau ndak kenal, ndak pernah berjamaah sama, ndak pernah kan ajak buka di rumah, ndak pernah datang kita lihat membangun masjid, ndak mungkin saya mau datang. Biar kaya, kalau saya tahu ndak sholat, ndak mau datang. Itu pentingnya anak tak baik. Karena anaknya baik,
Saya datang ceramah. Karena dengar ceramah, ibu senang. Maka semua yang datang di sini, almarhumah juga dapat pahala. Penting jadi anggota DPR anak kita. Tapi kalau tidak pernah dilihat sholat, jangan terlalu bangga. Maka ibu-ibu, jadikan anak kita soleh dan soleha. 2, yang bisa menolong kita di alam kubur, sedekah. Doi. Bu. Di sini banyak kuliah ibu-ibu kaya di sini. Ibu-ibu, banyak semua gelannya ini ya. Ibu-ibu, ini kalau mati kira-kira ini ibu, siapa pakai itu gelanta? Siapa? Anak, istri kedua. Pandrak magon. Hehehe. Begitu ibu meninggal menangis Somita. Baik sekali kudu gini istriku. Macam mamu suka mengomel tapi ini baik namamu. Nak ambil dulu cincin tak ibu. Ndak mau keluar nak kasih ki sabun. Sudah itu dah ambil lagi gelantak. Ini gelan dulu ku beli kaki waktu tapi ki umroh. Nah buka itu cincin lepas, mi gelang lepas. Nah buka lagi tu kalau tak sambil menangis. Oh mama, ini emas Dubai mak. Nah cabut lagi gelantak. Nah cabut mi galuntak. Terakhir nah cabut tongi gigi palsu tak. Ya tak? Sudah menangis nak ambil sapu tangan tak dulu. Nah bilang, oh mama, kenapa cepat sekali kau tinggalkan mama? Udah bisa mati tidur ini mama. Nah simpan itu mas tak? Sudah. 3 bulan kemudian, pergi reuni. Ketemui temannya yang sudah janda. Oh male. Gembiralah dia pulang ke rumahnya. Langsung nak ambil gelannya. Nak bilang, maafkan mak. Maafkan. Tapi ndak menangis mi, ketawa mi. Maafkan mama, mak ini kan mati bagi kita mak toh. Pergi ketemui sama itu janda ibu. Dia bilang, dek, mati min yang punya. Ndak nak bilang meninggal, mati. Mati min yang punya, ambil miki ini. Ini pas sompaku ini. Daripada nak ambil istri kedua itu gelangmu, bikin ini masjid. Bikin ini masjid. Mana tegelna? Selama tegelna dipakai, selama itu emasmu kau nikmati. Ndak bisa tegel Ustaz. 5 saji semen. Berapa dinding yang terpasang batu merah gara-gara 5 sak itu? Bu. Dengar ki ini ilmu. Bagi ibu-ibu yang kaya. Kita yang kaya, jangan ki pakai yang asli. Yang palsu mo. Kenapa? Biar palsu, nah bilang juga orang asli. Masa istri bupati pakai palsu? Ndak mungkin nah itu sembarang kau bilang kau menghina kok. Lebih baik palsu dipakai. Aslinya bawa ke masjid anak yatim piatu dan pembangunan pesantren. Itu pintar. Kita juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli, orang ndak percaya. Di mana Tommy dapat itu? Masa pegawai honor mas? Palsu gitu. Biar asli, nah bilang juga orang palsu. Tak kalah palsu mau pakai. Yang asli, bawa ke masjid. Itu yang disebut pandai menyikapi harta. You understand? Jagona tahu. Cara detonguran cambah. Ini akibat kehebatan Bapak Bupati.
Coba boleh je itu bupati 3 periode, kita minta beliau periode 3 periode. Tapi jamin 3 periode cukup yang anggota DPR nanti ke Jakarta ya. Nah ya, Bu, sedekah. Tidak ada orang bangkrut, Bu, gara-gara sedekah. Itu sedekah, Ibu, makin dikasih, makin Allah tambah. Lihat mi anak almarhum. Berapa masjid dibikin? Berapa anak yatim piatu disekolahkan? Berapa anak penghafal Quran dihidupi? Tidak miskin, malah makin banyak harta. Kenapa kita miskin? Karena kita terlalu pelit. Ya, tidak bisa kak Ustadz banyak. Besok hari Jumat kirim ki nasi ke masjid 5. Berdoa, tambahi rezekiku supaya besok minggu depan 10. Ada pernah kita dengar orang bangkrut gara-gara sedekah? Yang banyak bangkrut pil caleg. Yang banyak bangkrut pil kada. Nak busugi di beta tumpah. Iya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita dalam kubur, ilmu yang bermanfaat. Ibu tahu penceramah Das'at Latif. Lewat ceramahnya di TikTok, di Instagram, di Facebook, jangan singgah ke ibu, sebarkan ke orang lain. Sebarkan ke orang, 10 gerup tak, 1 gerup 30 orang, kali 30, 300. 300 orang, masa tidak ada yang amalkan biar 1. Selama orang 1 itu mengamalkan, ibu dapat pahala sepertinya pahalanya Das'at tanpa mengurangi pahala saya. Maka sebarkan itu konten-konten dakwah. Jangan yang kusebarkan yang tidak ada gunanya. Yang seksi. Apa gunanya itu? Serius kah ini, Bu? Kalau nonton ki ceramahku, Ibu, kalau ada iklannya lewat, jangan ki skip ki. Ada itu tertulis iklan, lewati. Jangan lewati. Jangan ki pencet itu, nonton itu iklan. Kalau ibu nonton iklan, ibu dapat ilmunya, saya juga dapat. Lihat aku sekemu, sekek na ini. Lihat mi sekek nang asing ini. Nanda ko bayar jitu bagi. Sekek mi mantongin. Ya, dan itu penghasilannya, Bu, semua bukan Mamak Nece ambil. Bukan juga Das'at, tapi dipakai sekolahkan anak yatim. Dipakai bangun masjid. Selama ibu nonton YouTube saya dan ibu nonton iklannya, pembangunan masjid ibu dapat juga pahalanya. Itu yang disebut pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka yang belum follow saya malam ini, memang tong ini sekek nonton. Kalau artis kau follow apa kau dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah kasih ikut kau. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Ini 200 juta guys, semuanya ini guys. Nah kiringi kau. Kalau artis kau follow, bapak-bapak follow artis, apa kau dapat? Habis samalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadanya. Nggak tahu nak kasih pegang kau itu? Nah pakai Cina-Cina aja kau. Nene. Tapi luar biasa nih Pak Bupati ini. Ini ceramah saya paling hebat ini malam ini. Dikerahkan semua kemampuan ini Pak. Masih pagi ini malam ini Pak. Ya toh, Bu. Masya Allah. Maka kalau ada ulama, dengar ilmunya. Kalau tidak suka, jangan dicela. Nah, kalau dengar dakwah, dapat di Instagram, dapat di medsos, bagus, serahkan. Sebarkan. Sudah menyebarkannya itu bagian daripada dakwah, mengajak kepada kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Inilah 3 yang bisa menolong kita di alam kubur. Mudah-mudahan 3 ini bisa kita miliki sehingga masuk di alam kubur nanti
ada amal jariah yang bisa kita nikmati meskipun kita sudah jadi tulang belulang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.